belajar apa? Tidak? Sama siapa? Terus habis itu mereka belajar terus sekarang belajar masih ingat nggak kemarin sama Pak Iqbal itu belajar fikihnya tentang apa? Tentang hewan kurban. Tentang hewan kurban. Ya, siapa yang tahu apa itu kurban? Apa itu kurban? Memberi kurban pada saat bulan Dzulhijjah. Bisa dikatakan seperti itu. Ada lagi yang mencoba kurban itu apa? Bapak sambil dibuka bukunya. Bukunya dibuka kurban halaman 6. Menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing atau unta. Dari perayaan Idul Adha 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, itu adalah kurban secara keseluruhan. Secara bahasa atau secara kata, kurban itu berarti dekat. Ya. Di buku kalian ada dekat atau mendekatkan. Berasal dari bahasa Arab Koroba yakrubu kurbanan. Koroba yakrubu kurbanan, bahasa Arab berasal dari koroba. Ya, kurban itu kalau dari bahasa Arab koroba berarti dekat. Itu secara katanya atau bahasanya. Secara istilah itu tadi ya, karena memang menyembelih hewan berupa sapi, kambing, domba, unta yang dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu kurban. Nah, dalil kurban terdapat pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 semuanya. Dalil kurban itu di surah Al-Kautsar. Bagaimana surah Al-Kautsar? Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya lagi sama-sama. Lagi sama-sama 1, 2, 3. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berbuatlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Itu apa tadi? Dalil kurban atau dasar. Kalau itu dasar. Kurban itu kalau ditanya Al-Qur'annya itu surah Al-Kautsar tadi. Nah, sekarang sudah pengertian, sudah dalilnya. Terus yang ketiga adalah hukum kurban. Hukum kurban itu apa? Wajib sunnah. Hukum kurban yang jumhur ulama itu mengatakan hukum kurban adalah sunnah muakkad. Jadi hukum kurban itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang sunnah muakkad. Tapi yang paling banyak itu sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan. Terus untuk waktu pelaksanaannya pada tanggal 10, 12, 13 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah itu adalah hari raya Idul Adha. Sedangkan tanggal 11, 12, 13 itu namanya Hari Tasyrik. Nah, itu adalah pengertian hukum dan waktu kurban. Selanjutnya ada ketentuan kurban. Hewan yang dikurban adalah hewan ternak. Tahu hewan ternak? Ternak itu hewan yang dipelihara. Jadi nggak boleh hewan liar. Nggak boleh ayam liar dikurban, nggak boleh. Sapi liar dikurban nggak boleh. Harus hewan yang dipelihara. Artinya itu adalah kepunyaan seseorang,
kerbau juga 1 tahun? Enggak, ketentuannya seperti itu. Kambing itu berumur 2 tahun ke atas. Ya, dari umur dia 2 tahun terus 3 tahun 4 tahun ke atas itu baru bisa dikurban. Kalau 2 tahun ke bawah, 1 tahun setengah misalnya, nah itu belum karena dia belum 2 tahun. Terus ada domba dengan ketentuan umur 1 tahun atau telah musinah. Musinah itu adalah ganti gigi ya kita. Musinah adalah ganti gigi. Jadi ketika domba itu sudah beranjak ke usia 1 tahun, itu ada ganti gigi. Giginya itu berganti. Kayak kalian pernah dokter gigi buat cabut gigi? Gak pernah? Nanti belum. Nanti ada saatnya, ada namanya saat kalian itu ganti gigi. Gigi kalian dicabut, nanti tumbuh gigi baru. Nah sama domba itu ya gitu. Giginya itu nanti akan tumbuh yang baru atau berganti gigi. Nah itu namanya musinah. Jadi ketika domba 1 tahun atau musinah namanya ganti gigi, itu baru boleh dikurban. Kalau belum 1 tahun dan belum ganti gigi maka itu tidak boleh dikurban. Terus yang juga ada sapi atau kerbau dengan ketentuan umur 2 tahun ke atas, sama dengan kambing 2, sapi kerbau 2, unta itu 5. Unta itu agak besar karena dia juga hidup di sini, hidupnya di Arab sana yang banyak, itu 5 tahun. Tunggu dia 5 tahun dulu. Misalnya per tahun 2025 ada yang punya unta, maka boleh dikorbankannya unta itu pada tahun 2030 ditambah 5 tahun. 2025 tahun unta baru lahir. Nah, unta baru lahir itu boleh dikorbankan di tahun 2030. Itu yang kedua, kita kurban. Terus yang ketiga ada penyembelihan hewan kurban. Bagaimana cara menyembelih hewan kurban? Apakah asal dipotong selesai? Tidak, ada cara-caranya tersendiri. Caranya yang pertama adalah kurban sendiri. Ya, kurban sendiri bagi pemilik. Pemilik itu yang punya hewan. Yang punya hewan itu yang beli hewan, yang merawat hewan, yang ternak hewan, yang kasih makan hewan, yang punya sapi, yang kasih makan sapi. Nah, itu namanya pemilik. Nah, kalau pemiliknya itu menyerahkan sapi ke panitia kurban, maka itu sunnahnya adalah yang menyerahkan itu yang motong sendiri, yang motong hewannya sendiri. Nanti ketika hewannya sudah selesai dipotong, dia udah nggak potong lagi, dia cuma potong punya sendiri. Itu yang sunnah. Terus caranya adalah yang pertama itu tadi, kurban sendiri. Terus alat yang tajam, alat itu harus tajam. Kenapa? Karena agar tidak menyiksa, ya betul. Agar tidak menyiksa, alatnya harus tajam. Biar sekali potongan, sekali jalan, selesai. Hewannya nggak kesakitan, selesai. Juga kasihan hewannya kalau kesakitan. Terus yang ketiga ada menghadap kiblat. Hewannya itu dibaringkan menghadap kiblat ya. Dibaringkan menghadap kiblat, bukan hewannya yang menghadap kiblat. Jadi ketika ada hewan, dia baringnya ke utara, munculnya ke utara atau ke selatan, hadapnya ke kiblat ini. Hadapnya ke sana. Ini hewan, jadi dia berdiri dibaringkan dulu, hadapnya ke sana. Terus sebelum menyembelih jangan lupa membaca basmalah, selawat dan takbir. 3 ini dibaca sebelum 4 sama doa. 4 ini dibaca sebelum menyembelih. Semuanya malah 1, 2, 3, 4 itu dibaca sebelum menyembelih. Sebelum menyembelih kurban Bismillahi Allahu Akbar, terus Allahumma sholli ala Muhammad, atau dibalik Allahumma sholli ala Muhammad Bismillahi Allahu Akbar. Biasanya juga ketika di tempat kurbanan itu ada yang membacakan doa, ada doanya sendiri. Pokoknya ini 4 rangkaian ini jadi satu: Bismillah, sholawat, takbir dan doa. Terus yang terakhir adalah cara menyembelihnya itu disembelih pada bagian leher. Bagian leher itu di leher hewan itu terdapat 2 urat. Yang pertama itu urat nadi. Ya, urat nadi itu fungsinya buat pernapasan. Dan yang kedua itu urat tenggorokan. Tenggorokan itu fungsinya buat keluar masuk makanan. Jadi ada 2 urat nadi dan urat tenggorokan. Tempatnya di mana? Di lehernya hewan. Jadi yang dipotong itu di bagian leher, pas di tengah-tengah leher, bukan agak ke bawah, bukan agak ke atas. Itu yang ketiga. Terus yang keempat ada
pembagian daging dan hikmahnya. Pembagian daging kurban ketika setelah selesai disembelih itu nggak boleh asal dibagikan. Ada ketentuannya. Ketentuannya bagaimana? Ketentuannya itu tergantung jenis kurbannya. Jenis kurban itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama yaitu kurban wajib, yang kedua itu kurban sunnah. Nah, kurban wajib itu adalah kurban bagi orang yang berjanji atau nadar. Disebut nazar karena janji. Nah, itu namanya kurban wajib. Nah, ketentuan pembagian kurban di kurban wajib itu adalah pemilik atau orang yang berjanji itu tidak boleh memakan atau memanfaatkan daging sembelihannya. Misal Kenji punya sapi. Kenji punya sapi ini, Kenji nyembelih sapi disembelih sendiri. Nah, terus setelah sembelih, karena itu korban Kenji itu bernazar, jika Kenji juara 1 kelas 5, maka Kenji akan berkorban di tahun depan. Nah, karena Kenji ini bernazar, maka korbannya wajib. Nah, setelah dipotong sama Kenji sendiri, kan sunahnya dipotong sendiri. Nah, maka yang dilakukan Kenji setelahnya adalah daging korban itu tidak boleh dimanfaatkan oleh Kenji sendiri. Jadi Kenji harus membagikan dagingnya, dibagikan secara gratis. Nggak boleh dijualkan, kalau dijual nggak dimakan, tetap nggak boleh karena itu memanfaatkan. Kalau dijualkan dapat uang, uangnya kan buat kemanfaatan, jadi mengambil manfaat. Nah, meskipun dijual pun tidak boleh karena itu korbannya nazar tadi. Jadi harus dibagikan secara gratis ke orang lain, ke fakir miskin atau tetangga, atau disedekahkan ke amil, ke musola, ke masjid, terserah nanti panitia masjidnya mau membagikan ke siapa. Itu kurban wajib. Yang kedua adalah kurban sunnah. Kurban sunnah ini adalah kurban yang pertama tadi, yang sesuai sama hukum asalnya, yaitu sunnah muakkad. Nah, pembagiannya ini dibagi menjadi 3 sebenarnya. Yang pertama itu buat diri sendiri itu boleh. Yang kedua itu disedekahkan ke fakir miskin. Dan yang ketiga itu disedekahkan ke tetangga. Yang ketiga itu disedekahkan ke tetangga. Jadi sebelah kita dapat, orang jauh yang fakir miskin pun juga dapat. Kita sendiri, keluarga kita juga dapat. Karena satu hewan itu dibagi menjadi 3 bagian. Hewannya kambing atau domba. Nah, dari kita membagi daging kurban itu otomatis kita bersilaturahmi apa enggak? Bersilaturahmi karena kita mengantarkan daging kurban kita ke tetangga misalnya. Nah, itu kan bisa menjadi kita mengikat tali persaudaraan kita yang baru, ya enggak? Karena kita otomatis ke rumahnya dong, masa membagi suruh ambil sendiri. Kita ke rumahnya terus assalamualaikum gini dari seluruh ibadah kurban itu, maka juga kita akan menggapai hikmah, yaitu kita bisa menyambung tadi silaturahmi. Terus selain itu kita menjadi dermawan apa tidak kira-kira? Menjadi dermawan karena kita berbagi, dermawan dan berbagi. Kenapa demikian? Ya karena kita membagikan daging kurban kita. Karena yang namanya ketika kita kurban itu harus dibagikan ke orang lain. Apalagi kurbannya nazar itu dimakan sendiri pun tidak boleh. Kita serahkan ke orang lain. Terus itu akhirnya kita bisa dapat sisi dermawan dan berbaginya. Ya, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau gitu kita main sebentar ya. Bagi kelompok menjadi kelompok lagi. Jadi kelompok menjadi 4. Berhitung 1, 2, 3, 4 seterusnya. 1. Yang 1 sama 1, yang 2 sama 2.
Ditaruh di kursi-kursi apa piye nek kurang tinggi. Apa ininya Bu? Nggak bisa nurun. Ininya. Nomor 1 yang tangan siapa? Nomor 2, nomor 3, nomor 4 siapa? Ya, yang kanan. Nomor 3. Boleh buka buku tapi waktu kalian Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Jelaskan angkat tangan ya. Ini ada yang angkat tangan yang sudah dituntut tadi. Jelaskan pengertian kurban secara bahasa dan istilah. Nomor 4. Secara bahasa Arab Araba yang kurbanan artinya dekat atau mendekat. Menurut istilah menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing atau unta pada hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah dan hari Tasrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. 1 bintang. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Nanti angkat tangan 3 detik waktu untuk menjawab dan mencari jawaban. Jelaskan bagaimana pembagian kurban nazar. Nomor 4. Kurban adalah 3, 2, biasanya manusia dan orang atas jasa orang lain membeli. Untuk itu orang yang membeli. 1. Jawabannya kebanyakan dapat kok. Jawabannya bukan itu, jawabannya yang bagus. Ada lagi? Dibagikannya, bukan bahasanya, dibagikannya. Tidak boleh dimanfaatkan. Jangan mentang-mentang yang dibaca itu yang diterangkan itu ya. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Kalau di buku kalian tidak diterangkan bagaimana pembagiannya, dipikirkan dulu, baru dijelaskan. Dipikirkan dulu, baru dijelaskan. Berarti kelompok 1 nilainya 10, kelompok 4 nilainya 5. Karena 2 kelompok 1. Pertanyaan selanjutnya. Jelaskan dan kapan waktu ibadah pelaksanaan kurban. Nomor 4. Yang lain diam. 10 Dzulhijjah, 11, Sebelum Dzulhijjahnya bagaimana keterangannya sebelum Dzulhijjah? Hari Dzulhijjah dan hari Tasrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. hari Tasrik 11, 12, 13. bulan bulan. Pertanyaan Nggih. soalnya tinggal 3 lagi. 3 atau 4 lagi mikir. Kurban
Kurban atau ya kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan-hewan tertentu, yaitu sapi, kambing, domba, dan unta. Cara penyembelihannya itu tidak sembarangan. Bagaimana kan cara penyembelihannya? Alat harus tajam. Menghadap kiblat, membaca doa, sholawat, basmalah, membaca doa, sholawat, basmalah. Masih dengan cara penyembelihan hewan kurban. Sebelum melakukan penyembelihan itu tadi basmalah, takbir, sholawat, doa. Ketika menyembelih, jelaskan bagian mana yang harus disembelih. Apa itu? Leher bagian tengah. Di leher ada apa? Jelaskan. Lagi urat, urat kerongkongan, betul. 30, mana berapa? 25 itu berapa? 10. Poinnya kelompok 25, kelompok 1 10, kelompok 3 memimpin dengan 30 poin. Kelompok 4 25. Jangan satu salah. Pertanyaan selanjutnya. Jelaskan ya, berarti agak panjang. Jelaskan, ini bisa jadi pertanyaan terakhir kalau ini benar. Jelaskan pembagian hewan kurban dua-duanya. Pembagian hewan kurban dua-duanya. 3. Bilang lagi. Nomor 1 berapa? 10. 1 berapa? 10. 2 berapa? 15. Yang mana nomor 3 kan? 3 berapa? 30. 4. 5. Yang menang nomor 3. Nanti dapat dari sini. Nanti dapat hadiah dari saya. Permainannya ada 2. Gimana jawab? Permainannya ada 2. Permainannya ada 2. Permainan ini harus pilih materi dulu. Silakan dari yang menang. 1, 2, sabar. Pengertian hukum dan waktu, ketentuan kurban, penyembelihan hewan kurban sama pembagian daging dan hikmah. Kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3 memilih yang mana? Santai pikir dulu. Oh, berarti dari ya kok kamu bagian di sana berarti. Karena kamu menang tak boleh milih. Pilih yang materinya paling sedikit apa paling gampang terserah. Nanti mainmu cuma di satu materi. Satu materi itu. Ketentuan kurban. Kelompok
nanti dikali ya berarti ya. Nanti maju dikali berapa? Nanti soal, nah itu tadi soalnya setiap kelompok yang kalian pilih tadi. Gak mungkin salah, gak mungkin salah. Enggak. Kalian maju melingkari gini. Semua kelas satu kelompok. Sebanyak-banyaknya selama waktu 1,5 menit. 1 sampai Oh, semuanya. Yang maju semua nyari bareng-bareng yang dulu hari 3 orang. Nanti ada alarmnya udah selesai. Siap maju. Nanti nggak ada soalnya cuma di atas ini. Soalnya cuma di atas itu cari sebanyak-banyaknya. Nah, misalnya kalian milih tadi pengertian korban, pengertian hukum waktu, berarti cari kan materinya tadi ini. Kan materinya tadi ini. Misalnya kalian pilih pengertian hukum dan waktu, berarti cari tentang ketiganya. Cari pengertiannya, bisa secara bahasa atau bahasa Arabnya. Terus cari waktunya, kapan pelaksanaannya, bulan apa. Cari sebanyak-banyaknya. Gak ada soal, soalnya cuma judul kalian itu tadi. Yo. Ya, perhatian yang gak ada soal, silakan dicari. Paham? Semua yang dipilih tadi. Bisa kamu jawab?
menang kelompok 2 sama kelompok 4. Poinnya 6. Mau ngapain? Soal rebutan sweet. Permainan tapi terserah aku ya. Kelompok 2 sama kelompok 4 terserah. Ini angka berapa? Ini jadi saksi. Kelihatan semua. Ini. 1 sampai 5 pilih. Bayangan, Pak. Kelompok 2 pilih berapa? Kelompok 3 berapa? Ayo. Ya. 3. Kelompok 2. Yang paling. Kelompok 2. Berapa? Saya ulangi. Janji. Nek kamu sih dosa iki. Berapa? 1 sampai 5. Yang mau pilih dua dari tangan. Berapa? 2. Empat. Cepetan. Berapa? 2 semua. Enggak bisa. Pertanyaan rebutan. Nduk kakimu, nduk kakimu. Tunggu soal selesai. Kurban adalah ibadah yang dilaksanakan dengan cara menyembelih hewan. Hewan yang disembelih itu ada kambing, domba, sapi, dan unta. Dengan ketentuan kambing umur 2 tahun, domba